Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Inka telah meluangkan waktu bersedia untuk saya wawancarai terkait masalah yang ada di sekolah kita. Ini ada 3 topik Bu Inka terkait masalah yang sering kali saya jumpai di sekolah. Topik yang pertama itu terkait tentang minat baca siswa. Nah, ini menurut pendapat Anda, apakah minat baca di sekolah ini rendah? Kalau menurut saya minat baca di sekolah ini ya masih cenderung rendah. Apa faktor penyebab minat baca di sekolah ini cenderung rendah, Bu Inka? Kalau menurut saya salah satunya itu dari adanya teknologi ya Bu, terutama handphone, smartphone, dan juga televisi. Di situ menyediakan banyak fitur-fitur yang membuat anak-anak itu terhipnotis. Jadi mereka akan fokus melihat ke layar HP-nya. Tapi yang dilihat bukan teks. Yang dilihat itu video-video orang joget-joget, bernyanyi, dan lain sebagainya. Itu sudah tersedia di sosial media. Contohnya ada TikTok, ada Instagram, terus ada YouTube, dan berbagai sosial media lainnya. Itu akhirnya mengurangi minat siswa untuk membaca di sekolah, terutama membaca koran ya. Sudah jarang kita melihat siswa itu sudah baca koran, baca majalah, baca-baca buku itu sudah jarang sekali. Jadi kesannya kayak mereka malas untuk membaca. Karena itu sudah terpengaruh oleh teknologi smartphone yang sekarang sudah ada di mana-mana. Iya Bu Inka, berarti faktor utama ini penyebabnya adanya teknologi yang sudah canggih. Terus ditambah di sini sekolah juga mengizinkan untuk membawa smartphone anaknya, tetapi ada mekanisme peraturan yang harus ditaati. Mungkin itu salah satu penyebabnya. Kemudian menurut Anda solusi apa yang bisa diterapkan supaya minat baca siswa ini kembali lagi tinggi seperti itu? Kalau untuk saya sendiri, solusi yang saya buat itu, kebetulan saya mengajar di kelas 11 di sekolah di SMA Taruna Rendah Zulaiha ini. Itu saya menerapkan buku literasi. Jadi setiap seminggu sekali mereka membuat catatan literasi. Catatan literasinya itu isinya seperti membuat resensi. Jadi ada judul buku, terus halaman yang dibaca, kemudian jumlah halaman buku, penerbit, penulis, kemudian ada amanat yang dapat diambil dari cerita yang telah dibaca. Itu di situ saya membatasi untuk literasi kelas 11 itu 3 buku novel dalam 1 tahun, kemudian 15 cerpen, kemudian komik. Nah, terkadang mereka meminta bolehkah untuk membaca cerita-cerita yang ada di handphone. Jadi saya mengizinkan saja. Jadi ketika mereka membuka HP-nya, tujuan mereka tidak hanya untuk melihat sosial media, tapi juga melihat aplikasi-aplikasi baca. Contohnya itu ada Wattpad. Jadi mereka meminta izin kepada saya untuk membaca cerita-cerita di Wattpad. Itu sangat amat saya izinkan untuk menambah minat baca mereka. Terutama di Wattpad itu ceritanya banyak tentang remaja, kemudian permasalahan-permasalahan remaja, jadi menginspirasi mereka juga. Wah, rupanya solusinya sangat bagus ya Bu Inka. Jadi siswa tidak hanya boleh membaca secara manual, akan tetapi adanya ini tadi aplikasi Wattpad. Oh iya, Wattpad. Jadi anak cenderung lebih modern dalam kegiatan membacanya. Itu tadi topik yang pertama.